Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Sobat sekalian, masih bersama Suyut Kodratmanto dalam akun Market Konsep. Baiklah sobat sekalian, tak lupa saya ucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin, dan tentu saja terima kasih bagi yang telah subscribe dan bagi yang telah men-share video-video yang telah saya rilis. Dan sobat sekalian, pada lebaran kali ini saya ingin mengajak sobat sekalian untuk berdiskusi dengan mind and mood yang akan mempengaruhi keberhasilan kita. Sobat sekalian, jadi kenapa saya angkat video tentang mind and mood? Intinya pikiran dan heart, naluri, intuisi. Ini yang akan menentukan keberhasilan kita. Tentu saja di situ kita berinteraksi dengan kodok dan qadar yang sudah ditetapkan atau diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan semesta alam. Jadi sobat sekalian, kenapa saya angkat topik ini mind and mood ini? Karena saya baru saja mendengar tanpa sengaja di konten Faisal Akbar ya, yang sudah beken, kemudian juga waktu itu wawancara dengan Hari Darsono, seorang desainer, ternyata juga seorang doktor dan master lah di segala bidang. Tetapi di lain pihak, saya melihat beberapa ustadz ulama yang membahas tentang kodok dan qadar. Tetapi ranah saya tidak membahas kodok dan qadar secara agama, tetapi membahas kodok dan qadar menurut apa yang ada di benak saya, apa yang ada di opini saya. Di mana saya simpulkan saja, atau menurut opini saya dari banyak keterangan, kodok dan qadar ini sebetulnya adalah ketetapan dan keputusan yang telah ditetapkan Tuhan semesta alam atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebetulnya bagaimana hubungan mind mood atau pikiran dan perasaan dengan kodok dan qadar? Dan sudah ada suatu surat atau ayat yang mengatakan apa yang diberikan Tuhan kepada hambanya tidak jauh-jauh dari apa yang dipikirkan hambanya. Jadi apakah cukup semacam itu? Tentu tidak sobat sekalian. Karena sebetulnya tidak ada daun berguguran pun tanpa seizin Tuhan. Dan alhamdulillah setelah merenung sejenak, saya menemukan sebuah pendapat atau opini atau benak saya. Ini ternyata sebetulnya kodok dan qadar ini semacam, menurut saya dengan kemajuan teknologi, ini saya konotasikan dengan teknologi. Kodok dan qadar itu adalah suatu program yang telah dibuat oleh seorang programmer yang sangat profesional. Kalau itu di dalam komputer. Tetapi program ini tentu lebih complicated, lebih hebat, lebih tidak bisa kita bayangkan kehebatannya. Karena program ini yang membuat Tuhan. Jadi sebetulnya yang saya sebut program tadi, itu adalah hukum alam yang telah ditetapkan. Apakah hukum alam itu yang sudah kita lihat sehari-hari dan kita rasakan? Atau intinya hukum alam kelanjutannya, setelah hukum Newton timbul hukum material pasca Albert Einstein, di mana di situ ada unsur terkecil, dan unsur terkecil ini sampai sekarang masih belum begitu clear bagaimana sebetulnya ilmu kuantum ini. Tapi dari situ ada anomali-anomali yang belum betul-betul bisa diilmiahkan. Ada setelah atom dipecah lagi ada proton, neutron dan sebagainya dan sebagainya.
Dan saya tidak akan membahas itu juga karena saya hanya mengetahui secara sepintas. Tetapi sobat sekalian, bahwa hukum alam ini yang kita lihat, misalkan matahari terbit dari timur ke barat, ini adalah program, sudah ketetapan dan keputusan. Gravitasi, hukum gaung, hukum pantul, kemudian tekanan di dalam air dan sebagainya. Saya tidak hafal benar karena udah lama tidak kuliah. Dan ada juga yang hukum alam yang sudah memasuki kuantum. Jadi ke bahan material dan antimaterial. Ini saya juga belum, intinya hanya sepintas, belum bisa membahas secara detail. Jadi sobat sekalian, tentu program ini oleh Tuhan telah dikasih regulasi, aturan-aturan mainnya seperti ini. Jadi misalkan seorang programmer game lah, sepak bola, tentu dia sudah menyusun aturan-aturan. Intinya kalau kamu tanganmu intinya menyentuh bola, maka akan terjadi handball. Kemudian kalau kamu men-tackling di sini, maka akan terjadi tendangan bebas dan sebagainya, yang diciptakan regulasi untuk sepak bola. Tapi ini kita di dalam kehidupan, tentu regulasi, semua yang ada regulasi itu diciptakan Tuhan. Dan ternyata sobat sekalian, regulasi ini inti-intinya kalau saya garis bawahi, bahwa kita jangan terlalu mengejar dunia. Karena regulasi ini kayak apa kita juga belum tahu, dan untuk menjadi sukses kayak apa kita juga belum tahu. Tetapi dengan perenungan, dengan meditasi, dengan sholat, ini kita akan ditunjukkan intinya langkah kita sesuai program yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua program kehidupan ini inti-intinya bukan kepada dunia, niatnya adalah kepada ukhrawi. Sehingga kalau kamu ke dunia, pikiranmu ke dunia melaksanakan program itu banyak blesetnya. Walaupun ini sebetulnya kehidupan tidak hitam putih, intinya semua masih penuh misteri. Pada saat kamu mengejar perut, maka yang kamu dapat adalah perut. Tetapi kalau kamu mengejar ukhrawimu, semua rezeki akan berlimpah. Apa yang kamu maui dengan niatan ukhrawi, semua akan diberi. Jadi intinya aturannya adalah bersedekahlah, kemudian berimanlah, kemudian dan sebagainya, yang intinya aturan-aturan agama, baik di dalam agama Islam maupun di dalam agama Hindu, Buddha dan sebagainya, dan agama-agama yang ada, itu adalah aturan-aturan yang telah disusun Tuhan. Dan kalau kita ingin selamat, maka kita harus mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh Tuhan. Jadi misalkan umat Islam yang menjalankan rukun Islam sampai 5, kemudian kita beriman kepada rukun iman sampai 6 dan sebagainya. Kemudian juga ada hal-hal tentang sedekah, kemudian tentang hubungan yang baik, silaturahmi dan sebagainya. Ini semua aturan, dan saya tidak membahas secara komplit. Demikian, semoga menjadi inspirasi bagi sobat sekalian, bahwa untuk mengetahui program, karena kita tidak tahu masa depan itu kayak apa, program ini yang benar kayak apa, maka kita harus dekat-dekat kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan insya Allah kita akan dituntun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.